Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul, dapat berpartisipasi di bimbingan kelompok ini. Bagaimana hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat. Di sini pertama-tama kita membaca doa dulu agar kita selalu dalam bimbingan Allah dan agar bimbingan ini dapat berjalan dengan baik. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sekarang saya mau tanya. Kemarin kan saya sudah share kepada kalian apa sih narkoba itu? Siapa yang tahu? Narkoba adalah obat. Yang kemarin itu narkoba itu apa ya? Obat-obatan terlarang. Nah, itu obat-obatan terlarang. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Narkoba ini adalah bahan adiktif atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia baik secara diminum, dihirup, atau disuntikan. Narkoba ini dapat mengubah pikiran dan perasaan hati. Narkoba dapat menimbulkan kesulitan adiksi fisik dan psikologis. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan remaja dan pendidik semakin kesini semakin meningkat karena pemuda berbagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa semakin hari semakin rapuh digerogoti zat adiktif. Generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas akan hanya tinggal kenangan jika terus menjadi korban narkoba ini. Jadi narkoba itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita, apalagi untuk masa depan atau penerus bangsa begitu. Jadi efek narkoba itu bukan hanya perasaan menenangkan yang bikin nagih saja, yaitu banyak terdapat efek berbahaya yang bisa merusak kesehatan fisik dan kejiwaan. Yang pertama, menurunkan kesadaran hingga hilang ingatan. Bahaya narkoba yang pertama adalah menurunkan kesadaran penggunanya hingga berujung pada hilangnya ingatan. Nah, berarti narkoba itu sangat berbahaya jika kita mengkonsumsinya, itu akan menyebabkan kerusakan pada otak kita. Jadi narkoba itu dapat merusak sel-sel yang ada dan merusak untuk bisa mencerna. Misalnya kita sebagai pelajar tidak bisa jadi tidak bisa mencerna pelajaran gitu. Hal ini dikarenakan narkoba dapat mengakibatkan efek sedatif seperti kebingungan, hilang ingatan, perubahan perilaku, tingkat kesadaran menurun, dan koordinasi tubuh yang terganggu. Jadi jangan heran kalau melihat pecandu narkoba kesulitan mengikuti kegiatan belajar di sekolah atau tidak nyambung saat diajak berbicara. Nah, kalau anak yang mengkonsumsi narkoba itu, dia akan tidak nyambung dalam diajak berbicara. Jadi dia itu kalau kita ngajak dia jajan atau ngajak dia belajar, dia akan gak akan nyambung gitu. Kita ngomong kemana, dia ngomong kemana gitu. Yang kedua adalah dehidrasi. Bukan cuma kurang minum saja yang
bikin dehidrasi. Efek samping narkoba juga bisa memicu dehidrasi parah dan ketidakseimbangan elektrolit. Kondisi ini kemudian bisa menyebabkan penggunanya berujung pada serangan panik, halusinasi, sakit dada hingga kejang-kejang. Namun jangan dianggap remeh, efek samping ini jika berlangsung dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan di otak. Kadang-kadang yang menjadi efek samping ini berlangsung dalam jangka yang sangat panjang gitu, sangat lama. Jadi kadang nggak sembuh-sembuh gitu. Yang ketiga, merubah sel di otak. Mengkonsumsi narkoba secara terus-menerus dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan sel otak. Beberapa jenis narkoba memaksa otak bekerja tidak semestinya. Jadi narkoba itu memaksa otak itu bekerja secara jadi enggak semestinya. Jadi seperti kita memaksakan seperti mekanik gitu. Otak dipaksa bekerja lebih cepat, tetapi menekan saraf pusat dan memaksa diri untuk lebih tenang. Lebih lagi, perubahan sel di otak akan mengganggu komunikasi antar sel saraf, dan kerusakannya bisa menjadi permanen. Bahkan setelah dikonsumsi dihentikan pun, penyembuhannya sampai benar-benar hilang akan memakan waktu yang sangat sebentar. Makanya di sekarang ini banyak orang-orang yang kecanduan narkoba itu di kalian tahu tidak? Jadi si orangnya itu jadi dibimbing untuk bisa direhabilitas. Jadi kalau di rehab itu remaja tersebut atau anak tersebut bisa sembuh dengan menggunakan dengan keahlian yang dimiliki oleh para ahli tersebut gitu. Jadi kemungkinan besar dapat sembuh gitu. Yang keempat, mengganggu kualitas hidup. Jangan salah, narkoba bukan hanya berdampak pada fisik dan jiwa saja. Penyalahgunaan narkoba yang berkepanjangan juga bisa menyebabkan gangguan kualitas hidup. Seseorang yang sudah kecanduan narkoba akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi demi memuaskan rasa nagih yang tidak tertahankan dari narkoba. Jadi orang tersebut jika sudah kalau udah ketagihan atau udah kecanduan, dia akan terus meningkatkan dosisnya. Dia akan terus dalam misalnya 1 kilo bisa jadi 5 kilo gitu. Tentunya perasaan tersebut akan memenjarakannya jiwanya dan menyebabkan banyak masalah di kehidupan seperti putus sekolah, bermasalah di kantor, atau bertengkar dengan orang terkasih. Belum cukup sampai di situ, mereka juga umumnya mengalami kesulitan keuangan hingga mesti berhadapan dengan kepolisian karena melanggar hukum. Nah, orang yang kecanduan, terlalu kecanduan akan membutuhkan uang karena obat-obatan tersebut bukan hanya barang yang murah-murah, tapi itu barang yang mahal dan membutuhkan dana yang sangat besar. Jadi si anak tersebut akan berpikir atau bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan obat tersebut, karena kalau tidak, anak tersebut akan seperti apa? Kalau kalian tahu, kalau yang kecanduan kan rasa nagihnya itu sangat tinggi gitu. Jadi kadang itu remaja tersebut akan kejang-kejang, terus
jantungnya berdebar kencang begitu. Kadang ada yang pingsan atau yang selalu kan ada yang mengiris-ngiris itu ya, jadi menghisap darah itu kan jadi kecanduannya berlebih, jadi rasa nagihnya gitu. Jadi dia menghalalkan segala cara. Sebab itu dia itu menjadi apa ya, kriminal. Jadi dia itu kadang dia berpikir di orang itu ada uang, pasti dia itu akan mencurinya atau menjamretnya atau merampoknya atau gimana gitu, demi mendapatkan uang tersebut untuk membeli obat gitu. Yang kelima adalah kematian. Selain berbagai dampak negatif baik fisik, mental, dan sosial, bahaya narkoba yang paling mengerikan adalah dapat menyebabkan kematian. Di sini di negara kita kan udah banyak ya yang kasus kematian akibat narkoba. Bukan hanya itu, bukan hanya karena ketagihannya, tapi juga karena karena dia itu sudah putus asa gitu. Jadi dia sudah nagih benar-benar gitu, ingin, tapi dia tidak bisa membeli, jadi dia itu langsung bunuh diri kadang begitu. Atau karena dia terjerat hutang atau dia dikejar-kejar polisi, makanya dia itu bunuh diri atau gimana gitu. Tuh, kehilangan nyawa bisa disebabkan karena kejang-kejang yang berujung kematian, overdosis, atau frustasi sehingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Jika terus dibiarkan, akan semakin banyak orang terkasih dan penerus bangsa yang kehilangan masa depannya akibat penyalahgunaan narkoba tersebut. Nah, pada awalnya pelajar yang mengkonsumsi narkoba adalah pelajar yang merokok. Nah, karena merokok, karena lingkungan kan, itu merokok itu karena lingkungan. Jadi awalnya dia itu kan masuknya rokok itu kepada mereka itu karena lingkungan kan, karena kemudahan. Jadi alurnya itu mudah masuk gitu. Jadi dia itu merokok atau dia disodorkan dengan minuman keras atau miras yang gitu ya. Dia itu disodorkan gitu, terus dia coba kan. Dalam merokok itu juga dapat menyebabkan ketagihan kan. Jadi dia itu apa ya, si anaknya itu terus disodori dengan narkoba, dia itu mencoba lagi, terus merasakan apa ya, dia itu ketagihan lagi barang awalnya dia sedikit mencoba, terus dia itu sampai meningkat lagi, dia mencapai lagi kalau itu satu, yang keduanya dua gitu, tambah lagi sampai dia sampai ketagihan. Dan kalau dia tidak terpenuhi, dia akan kejang-kejang tadi. Jadi dia itu akan melukai dirinya sendiri atau jadi itu kriminal gitu. Terus jadi faktor lingkungan ya yang lebih dominan, makanya kita harus menjaga atau meminimalisir kita untuk pilih-pilihlah dalam berlingkung atau ya, jadi lingkungan ini seperti ini, tapi kita jangan terbawa arus lingkungan kita gitu. Dampak negatif bagi pengguna narkoba terhadap anak dan remaja adalah perubahan sikap, kepribadian, sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai pelajaran, mudah tersinggung, sering ngantuk, malas, dan tidak memperdulikan kesehatan dan diri sendiri atau kebersihan diri sendiri ya kan. Awalnya bersih gitu, terus rapi, jadi kumal, terus ya tidak mandi gitu atau bau gitu atau gimana ya.
jadi penampilannya gitu amburadul gitu. Terus dari awalnya gitu dia berprestasi, terus dia rajin sekolah, di sekolah giat, berangkat ke sekolah pagi-pagi. Dia itu jadi pemalas, jadi anaknya pemalas, terus sering membolos, datang kesiangan, terus kerapihannya kurang, kedisiplinannya kepada yang yang lebih rendah, kepada yang menengahnya atau yang atasnya dia itu kehilangan norma kesopanan gitu. Jadi kedisiplinannya itu menurun. Jadi orang yang kecanduan itu akan terlihat ya dari segi penampilan juga gitu. Makanya kita haruslah jauh-jauh gitu dari narkoba tersebut. Apakah kalian pernah melihat atau kalian pernah mengetahui gitu orang yang kecanduan narkoba atau pernah mengkonsumsinya? Pernah nggak? Tidak. Alhamdulillah ya, berarti di lingkungan kita itu masih sehat dari narkoba. Jadi sebisa mungkin kalau kalian ditawari atau ada yang kadang kan sekarang banyak ya penipuan yang menyodorkan narkoba gitu dalam bentuk permen atau bentuk makanan atau minuman. Jadi kalian harus selektif ya. Jadi oh ini kita harus lebih tahu gitu. Jadi oh ini narkoba, jangan dikonsumsi atau jangan sampai kita berdekatan gitu ya. Nah, cara upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua dapat diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkoba. Nah, berarti itu dari orang tua ya, harus bisa mendidik anak-anaknya gitu. Yang beberapa cara ya yang bisa kita terapkan untuk bisa terhindar dari narkoba tersebut, yaitu seperti selektif dalam pergaulan, yaitu bergaul dengan kawan-kawan yang memiliki perilaku positif, atau kita mengetahui gitu ya orang tersebut itu walaupun teman kita tapi dia mengkonsumsi narkoba, kita jangan sampai mendekatinya atau sampai bergaul dengannya. Pasti dengan pergaulan tersebut kita akan setidaknya gitu bakal diracuni oleh narkoba tersebut gitu. Yang kedua, hindari keluyuran malam. Nah kan narkoba tersebut kan diselundupkan itu pasti dalam kegelapan atau di apa ya yang kita tidak lihat gitu, atau bisa di malam hari atau dalam diskotik seperti itu, atau perkumpulan klub malam gitu atau apa gitu. Terus yang ketiga, jadilah anak berbakti pada orang tua. Nasihat orang tua pada dasarnya untuk kebaikan kita semua gitu ya, untuk kebaikan anak-anaknya. Jangan sampai orang tua itu, jangan sampai mereka itu apa ya terjerumus dan menjadikan kekecewaan untuk orang tua gitu. Yang keempat, fokus pada hal-hal positif. Jadi daripada kita bergabung dengan orang-orang yang tidak sehat gitu, lebih baik kita melakukan hal-hal yang positif seperti kita pengajian gitu ya, terus berkumpul dengan orang yang muslim, terus dalam pergaulan yang sehat gitu. Yang kelima, jangan takut kehilangan teman. Teman itu banyak asalkan kita bisa apa ya beradaptasi atau bisa menghargai gitu dengan teman gitu. Yang keenam, selesaikan masalah dengan cara yang sehat. Jangan sampai kita mempunyai masalah nih, kita mempunyai masalah yang sangat berat gitu, tapi kita tidak diumbar kepada orang lain atau tidak menanyakan solusinya kepada orang lain gitu. Jadi dia itu malah larinya ke narkoba kan gitu ya sekarang ini.
Jadi dia burung gitu di kamar atau di ruangan tersendiri gitu. Jadi dia tidak memikirkan orang lain gitu, bagaimana cara atau solusinya kepada orang lain gitu ya. Jadi dia malah lari ke narkoba atau obat-obatan terlarang gitu, atau minum-minuman gitu kan. Jadi dia merasa uh, itu apa ya namanya, jadi nyaman gitu, padahal itu kan saat gitu, hanya beberapa, paling satu malam gitu dia udah balik lagi ke pemikirannya, ke pemikirannya gitu. Nah, yang ketujuh, bentengi diri Anda dengan agama yang kuat. Jadi kita harus, kalau kita punya masalah, kita bermeditasi, terus kita ya spiritual kita gitu harus ditingkatkan lagi. Kita harus sholat, kita ngaji, kita bersyukur gitu ya. Jadi harus selalu mengingat dan bertasbih gitu ya. Terus ingat masa depan kita itu masih panjang gitu ya, sebagai sebagai remaja atau apa ya, peserta didik seperti kita ya. Jadi masa depan kita itu masih panjang. Jadi kita mempunyai masalah sekarang, tapi di masa depan barangkali kita menjadi orang yang sangat itu, yang sangat apa ya, sangat sukses gitu. Terus jangan pernah sekalipun mencoba atau mendekati gitu. Nikmati kebersamaan dalam keluarga. Jadikanlah rumah atau keluarga kita menjadi hubungan yang erat. Jadi kalau kita mempunyai permasalahan itu, keluarga harus tahu bagaimana cara memecahkan solusinya begitu. Terus apa ya, jadi jadikan keluarga itu tempat yang nyaman bagi kita gitu. Nah, sampai di sini menurut kalian apa sih narkoba itu? Jadi apa yang kalian cerna dari narkoba tersebut? Pemikiran kalian. Risma, apa narkoba itu? Obat terlarang. Jadi ya obat terlarang. Jadi narkoba itu jangan didekati ya. Jadi narkoba itu sangat berbahaya bagi kita dan mental kita, fisik kita ya. Jadi jangan sampai kita mendekatinya. Kalau menurut Repa bagaimana? Sama. Iya. Berarti pendapat kalian berarti sudah ada ya, berarti mengenal gitu, jadi mengenal lebih baik gitu ya apa itu narkoba gitu ya. Kalau menurut Yan gimana? bahan aktif atau zat yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia baik secara diminum, dihirup atau disuntikan. Berarti narkoba itu ya di itunya caranya itu sangat menyakitkan ya. Kalau kita tahu kan itu cuman apa ya, dari ekspresi orang lain gitu ya. Jadi penuturan dari orang lain. Jadi itunya caranya gitu sangat mengerikan kalau kita tahu gitu. Jadi narkoba itu sebisa mungkin kita lah jangan sampai mengenal gitu ya. Dan apa ya, kesimpulannya mungkin narkoba itu sangat berbahaya, bahan-bahan yang sangat berbahaya, dan pemerintah juga pemerintah juga sangat melarang untuk kita mendekati atau sampai apa ya, mengkonsumsi, karena itu tindakan yang bisa merusak apa ya, generasi penerus kita sebagai penerus bangsa gitu, dan masa depan bangsa kita.
Eh, mungkin sekian. Terima kasih kalian sudah berpartisipasi dengan bimbingan kelompok ini. Kalian sudah mengerti semuanya? Mengerti. Jadi narkoba itu jangan sampai kita mendekatinya ya. Itu sangat berbahaya. Mungkin bagi pertemuan nanti kita akan menjelaskan tentang materi tentang kesehatan diri. Kan di masa pandemi sekarang saat ini gitu ya, kita harus jaga jarak sebetulnya. Harus jaga jarak, terus kita harus cuci tangan pakai sabun kan gitu, terus pakai masker, terus menuruti apa yang menjadi peraturan dari pemerintah kita ya. Jadi mungkin hanya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.